Ya, baik, selamat pagi. Sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan pelajaran ekonomi dari bab 2, yaitu dengan judul pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ekonomi. Jadi saat ini kita akan belajar yang terlebih dahulu yaitu pertumbuhan ekonomi. Jadi dalam pertumbuhan ekonomi nanti kita akan mempelajari 3 aspek, yaitu pengertian pertumbuhan ekonomi, teori pertumbuhan ekonomi, serta perhitungan pertumbuhan ekonomi. Jadi yang pertama tadi adalah pengertian pertumbuhan ekonomi. Apa itu pertumbuhan ekonomi? Jadi pertumbuhan ekonomi itu adalah proses perubahan kondisi perekonomian satu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Jadi pertumbuhan ekonomi dapat kita lihat dari terjadinya kenaikan GNP, GDP, pendapatan nasional, produksi nasional, output nasional, dan pendapatan per kapita dengan tidak disertai dengan adanya perubahan hal lain. Jadi pertumbuhan ekonomi memiliki atau ada faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Ada 7. Yang pertama itu tanah dan kekayaan alam. Yang kedua, jumlah dan mutu produk, penduduk dan tenaga kerja. Yang ketiga, barang-barang modal dan teknologi. Yang keempat, manajemen. Yang kelima, kewirausahaan. Yang keenam, sistem sosial dan sikap masyarakat. Yang ketujuh, luas pasar sebagai sumber pertumbuhan. Jadi yang ketiga kita akan mempelajari teori pertumbuhan ekonomi. Jadi teori pertumbuhan ekonomi ada 4, yaitu teori merkantilisme, teori klasik, teori neoklasik, dan teori historis. Jadi yang pertama tadi teori merkantilisme. Teori merkantilisme adalah pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan oleh peningkatan perdagangan internasional, penambahan pemasaran hasil industri, surplus dalam neraca perdagangan suatu negara. Yang kedua, teori klasik. Menurut teori klasik, pertumbuhan ekonomi diakibatkan oleh pertambahan penduduk. Yang ketiga, teori neoklasik. Teori neoklasik mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh kewirausahaan dan investasi. Yang keempat, teori aliran historis. Menurut teori historis, pertumbuhan ekonomi dilihat dari teknik produksi sebagai sumber kehidupan. Contohnya masa berburu dan masa mengembara, masa berternak dan masa bertani dan masa berkerajinan, masa industri dan masa perdagangan. Jadi artinya dari teori historis adalah setiap negara harus memiliki atau melewati tahapan-tahapan sehingga negara tersebut mengalami pertumbuhan ekonomi. Dan di sini juga dikatakan menurut Rostow dalam bukunya yang berjudul The State of Economic Growth, membagi pertumbuhan ekonomi menjadi 5 tahap atas dasar kemajuan tingkat teknologi. Dan 5 tahap itu adalah yang pertama tradisional, artinya ekonomi didominasi sektor pertanian. Yang kedua transisi, terjadi perubahan struktur tenaga kerja dari pertanian ke industri. Yang ketiga lepas landas, ketika hambatan dalam struktur sosial dan politik dapat diatasi. Yang keempat menuju kematangan. Yang kelima konsumsi tinggi, tenaga kerja didominasi tenaga kerja terdidik dan penduduk di kota lebih besar daripada di desa. Kita akan mempelajari tentang perhitungan pertumbuhan ekonomi. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu tahun, produksi barang dan jasa atau pendapatan nasional pada tahun itu dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi rumusnya adalah pendapatan ekonomi sama dengan GNP tahun sekarang kurang GNP tahun lalu per GNP tahun lalu kali 100%. Dan pertumbuhan ekonomi ini bisa menjadi indikator keberhasilan pembangunan ekonomi di dalam masyarakat. Baik, sekian yang bisa saya bawakan, atau presentasi yang bisa saya bawakan tentang pertumbuhan ekonomi. Biarlah kita dapat belajar dari video ini sehingga pengetahuan kita bertambah. Terima kasih.